untuk industri F&B di kepemimpinan yang akan datang akan seperti apa? Jadi pertama-tama mungkin kita perlu embrace ya, atau kita perlu merayakan atas suksesnya pemilihan presiden kemarin. Jadi so far tidak ada hal-hal yang sifatnya seperti kerusuhan atau hal-hal yang merugikan ekonomi dan bisnis. Jadi harapan kita nomor satu tentunya pemerintah yang ada sekarang lebih mendorong pengusaha-pengusaha Indonesia agar lebih kreatif, terutama pengusaha F&B. Terlebih agar bisa berkontribusi juga terhadap makanan-makanan Indonesia. Jadi seperti tempat kita, Mbak, itu Parley, kita hanya konsep kita adalah elevating Indonesian cuisine. Jadi makanan-makanan Indonesia dari 34 provinsi itu ada di Parley. Tapi kita fine tuning lah. Contohnya mungkin andalan kita empal gentong. Empal gentong itu kita sajikan dengan daging wagyu, dengan menu-menu yang kita upgrade lah, dengan ingredients yang kita upgrade. Tersebut ya. Jadi dia bisa lebih bersaing gitu ke kancah internasional gitu. Nggak hanya tradisional yang kita kan lihat makanan lain seperti makanan Thailand, makanan Jepang, semuanya juga di fine tuning gitu kan, agar mereka bisa lebih ke internasional. Jadi harapan saya mungkin spesifiknya pemerintah lebih mendorong lagi pengusaha-pengusaha F&B agar bisa membawa makanan Indonesia dan budaya Indonesia ke internasional. Oke, nah ini menarik tadi dari Pak Sony, begitu tadi seperti apa dari pemerintah sendiri juga bisa mungkin mendorong kreativitas ya dari para pelaku industri, tapi exact ataupun juga spesifik hal yang mungkin bisa dilakukan karena ini berkaitan dengan kreativitas begitu dari pemerintah sendiri, seperti apa sih sebetulnya? Jadi saya lihat perlu mungkin dari Kemenparekraf ya, itu mengidentifikasi restoran-restoran yang bisa dibilang flagship. Karena saya sendiri juga berinteraksi banyak dan banyak sekali tamu-tamu dari luar negeri itu yang pengen datang dan merasakan masakan Indonesia. Ini saya lihat cuma 1-2 brand yang ditonjolkan pemerintah, padahal sebenarnya banyak. Nah ini yang perlu diidentifikasi, lalu mungkin semacam dijadikan showcase lah dari pemerintah begitu. Contohnya ada restoran A dengan konsep A. Kami sendiri pun juga banyak tamu-tamu duta besar dari negara sahabat, mereka nggak tahu gitu tempat ini dan mereka sih pengennya mungkin suatu saat ada dinner atau lunch yang sifatnya itu kenegaraan bisa diselenggarakan di restoran-restoran yang Indonesia tadi. Jadi spesifiknya di database dulu, lalu kemudian di Tailor Suite kalau seandainya mau acara apa di mana itu bisa didorong ke tempat-tempat restoran Indonesia yang mengelevate Indonesian cuisine gitu. Oke, intinya digandeng ya oleh pemerintah tadi lebih luas lagi ya, tidak spesifik terhadap 1-2 brand saja, tapi mungkin lebih luas lagi untuk pelaku industri secara keseluruhan begitu ya Pak Sony. Nah tadi menarik juga Anda menyebutkan begitu ya bahwa kreativitasnya dari Parley sendiri adalah tadi dengan elevated cuisine begitu ya, artinya seperti apa tadi makanan Indonesia tapi dibawa dengan suatu konsep baru, konsep yang menarik begitu. Nah ini tentu berkaitan juga dengan upaya untuk mempromosikan makanan Indonesia di kancah global. Begitu. Nah, tapi mungkin dari para pelaku sendiri, pelaku industri juga memiliki ide begitu ya untuk seperti apa makanan Indonesia semakin lebih terkenal di kancah global seperti apa? Karena kebanyakan masakan Indonesia dibawanya terlalu ke tradisional. Jadi kalau kita mau lihat makanan Sunda, dibawanya saung-saung, dibawanya ke terlalu tradisional. Padahal ini makanan yang harus dibawa ke 5 star gitu ya. Jadi that's why kenapa kita Parley itu kita bikin tempatnya besar, modern, luxury, tapi makanannya Indonesia. Agar bisa mencakup pangsa yang lebih luas gitu. Jadi kita nggak, ya bukannya kita mengkritisi pengusaha yang lain, cuman saya lihat ini ada sedikit mix match itu ya. Makanannya sudah di-upgrade ke sedemikian rupa, tapi ditempatkan bukan dengan tempat yang tepat begitu. Jadi ambience-nya ininya mereka nggak enjoying Indonesian food sama seperti mereka enjoying mungkin Japanese food atau Western food di tempat yang lebih luxury gitu, Mbak. Nah artinya kalau dengan ini kan spesifik ya ada satu target market tertentu begitu, tapi mungkin overall juga ketika kita masuk ke dalam satu hal berkaitan tadi ya dengan upaya untuk mencapai target market sendiri tadi, artinya kalau ketika kita ingin mempromotkan makanan Indonesia kan target marketnya harus lebih luas begitu. Nah ide seperti apa mungkin muncul juga Pak Sony? Jadi saya melihat bahwa makanan Indonesia, kita melakukan research kecil-kecilan lah ya. Terhadap banyak juga restoran berkembang dan kemudian terus jatuh, itu karena mereka mungkin yang seperti saya bilang tadi ikut hype ya. Jadi ikut hype, mereka lupa bahwa orang Indonesian itu love Indonesian food.
Nah, mereka akan lebih penasaran atau mungkin mereka lebih eager lagi kalau Indonesian food itu bisa di-present the way kita present makanan dari negara lain gitu. Contohnya ambience-nya, plating-nya, terus ingredients-nya kita upgrade, terus kita taruh juga dengan menu-menu lain seperti contohnya empal gentong tadi dengan minuman jus yang lebih variatif. Jadi poin saya adalah bagaimana menarik orang Indonesia ini agar kembali makan Indonesia, padahal mereka sendiri juga sudah penikmat makanan Indonesia gitu, Mbak. Oke. Tapi ini menarik, harus ada balancing juga begitu. Artinya menyesuaikan dengan target market Indonesia yang suka makanan Indonesia dengan rasa Indonesia yang kuat begitu. Dengan tadi target yang Anda sebutkan begitu, expat yang artinya lebih suka makanan agak sedikit rasanya agak sedikit di tone down begitu ya. Artinya memang perlu penyesuaian begitu ya, Pak Sony. Kita memang provide ada 2 menu ya. Contohnya seperti rawon. Kita banyak sekali dapat masukan gitu. Rawon harusnya rasanya nggak seperti ini gitu. Tapi kita provide akhirnya rawon yang memang khas dari Surabaya dengan otentiknya keluaknya yang hitam sekali. Kita ada menu itu, tapi juga ada rawon yang bisa dimakan oleh tamu-tamu internasional kita gitu. Rawon buntut yang lebih light lah gitu supaya mereka juga nggak shock gitu kan. Jadi kita memang keluarkan menu-menu dengan strategi. Kalau rawon yang khas ini kita keluarin waktu Ramadan aja. Jadi untuk all time menu kita pakai rawon yang biasa tadi gitu. Jadi semacam itulah, kita memang nggak bisa paksakan terlalu otentik gitu ya. Karena kalau kita paksakan terlalu otentik nanti marketnya mengecil. Hanya orang Jawa Timur aja yang bisa makan rawon seperti yang saya bilang rawon Surabaya tadi kan. Baik, tadi ini part dari kreativitas seorang pebisnis di industri F&B ya, Pak Sony. Nah, mungkin kita masuk ke dalam hal teknis ya. Tadi kan Anda menyebutkan begitu ya bahwa tadi dikemas dengan suasana restoran yang luxurious gitu kan, mewah begitu. Nah, tapi di satu sisi juga kita ketahui begitu kan, artinya memang di balik itu semua mungkin ada masalah pendanaan dan juga lain sebagainya. Nah, tapi untuk industri ini sendiri dukungan apa yang dibutuhkan begitu agar tadi dari sisi mungkin dari sisi pendanaan, dari sisi modal yang dimiliki oleh pengusaha ini bisa istilahnya terjawab lah, sehingga tidak memblok ataupun tidak menghentikan kreativitas dari para pelaku industri. Iya, itu poin yang bagus sekali, Mbak. Jadi saya lihat memang di sini pendanaan itu kan cenderung standar ya. Jadi bank itu nggak melihat apakah either kita itu membawa misi tertentu atau enggak gitu. Yang dilihat adalah jaminan atau mungkin lain-lain lah yang standar gitu. Jadi ini poin menarik, mungkin salah satu package yang bisa kita sampaikan ke pemerintahan yang akan datang. Salah satu pesannya adalah bagaimana kreativitasnya bisa tumbuh gitu kan. Nah, harus ada perhatian khusus juga dari pemerintah, apakah ini memang restoran atau tempat yang hanya menjual makanan asing atau memang dia bisa mengelevate Indonesian cuisine tadi. Kalau memang masuk spesifikasi khusus ini harusnya ada dukungan tertentu gitu, Mbak. Termasuk juga dari sisi national banking gitu ya. Jadi memang saya setuju sekali, memang dari sisi pendanaan itu semuanya private gitu. Sehingga itu mengakibatkan pengusaha dengan ide yang mungkin cemerlang itu agak sedikit terhambat gitu. Ketimbang mungkin food chain dari luar negeri yang mereka sudah besar gitu kan. Nah, mereka bisa cepat sekali berkembang karena faktor pendanaan tadi. Nah, inilah yang harusnya mungkin di pemerintahan yang mendatang, harapan kami ini di spotlight juga gitu. Kalau memang dia misinya membawa Indonesia ke luar negeri atau dia ada misi untuk membesarkan makanan Indonesia dengan kompetensi-kompetensi tertentu, karena kami pun juga spend untuk R&D juga besar, Mbak. Untuk R&D tadi. Nah, R&D ini kan berapa persen dari mungkin dari modal awal begitu untuk R&D sendiri? Itu sekitar 20% ya, 20-25% ya. Dari kenapa? Karena R&D inilah key dari segala macam ini. Jadi key dari R&D ini adalah bagaimana menghasilkan makanan dengan presentation yang bagus, tapi kita nggak menghilangkan kekhasan Indonesianya. Seperti ada kerupuknya masih sama, tapi pakai daging wagyu, kita mix juga dengan sambal-sambalan yang Indonesian tapi nggak terlalu keras rasanya. Ini sekitar 20%-an kita habisin di awal ini.